Berapa banyak dari kita yang menunggu sesuatu yang lebih baik datang? Kita bermimpi tentang masa depan dan kapan segalanya akan lebih baik. Kapan kita akan memiliki kesehatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia dan sebagainya. Kita bertanya, banyak dari kita sering dilanda cemas berlebihan, takut mengalami hal-hal buruk yang bahkan belum terjadi, atau marah pada keadaan kita secara keseluruhan. Padahal dengan memperhatikan hal-hal di sekitar, kita menemukan hal-hal yang patut kita syukuri dan benar-benar hidup pada saat ini. Kita akan memahami bahwa kecemasan-kecemasan itu hanyalah bagian dari diri kita, tapi tidak mendefinisikan siapa diri kita. Ketika hidup kita didikte oleh pikiran dan emosi yang melekat pada peristiwa masa lalu atau prediksi peristiwa di masa depan, hidup di masa kini menjadi semakin sulit dilakukan. Dengan terus-menerus berada di masa lalu atau masa depan, kita akan merasa tidak nyaman, menjadi lebih rentan terhadap stres, agitasi, dan umumnya merasa tidak bahagia dengan hidup. Karena itu sangat penting untuk belajar hidup di masa kini. Kemampuan untuk berada di masa kini menjadi komponen utama dari kesehatan mental. Hanya pada saat inilah kita bisa mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kegembiraan sejati yang semuanya merupakan kunci untuk kesejahteraan mental kita. Apa yang kita alami saat ini merupakan satu-satunya momen yang bisa kita kendalikan. Kita tidak mampu mengendalikan apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan, apalagi 1 tahun ke depan. Kita hanya bisa merencanakan masa depan, bukan mengendalikannya. Dengan hidup di masa sekarang, kita berhenti mencoba menebak-nebak apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan. Sebaliknya, kita bisa tetap fokus pada apa yang terjadi di masa kini. Dengan menerapkan hidup saat ini, kita akan mengurangi banyak kecemasan dan stres yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran masa lalu atau masa depan. Hadir di masa kini hanya membantu kita merasa jauh lebih tenang dan damai. Hidup terbentang hanya dalam beberapa saat. Jadi cara terbaik menjalaninya adalah dengan menangani setiap hal satu persatu, bukan sekaligus. Terus-menerus mencoba menyelesaikan segala hal dalam hidup justru akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu, serta mengalihkan perhatian kita dari persoalan sebenarnya yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa berurusan dengan masa lalu atau masa depan, karena keduanya hanya ada sebagai pikiran. Jadi akan jauh lebih baik bermanfaat untuk kita memfokuskan waktu dan energi pada setiap momen yang datang di saat sekarang. Tanpa ekspektasi tinggi akan masa depan, kita tidak akan kecewa dengan apapun yang terjadi. Sebaliknya, kita akan bisa menjalani hidup dengan pikiran terbuka dan segala hal baik yang terjadi akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama, kita tidak akan pernah kecewa jika segala sesuatunya tidak seperti yang kita inginkan. Ini karena kita tidak pernah membiarkan diri khawatir tentang masa depan dan tetap menyimpan harapan tentang bagaimana hidup kita seharusnya berubah. Dengan tetap hadir di masa kini, kita berhenti membandingkan bagaimana hidup kita dulu atau mengapa itu bisa terjadi, sebab kita hanya menjalani hidup apa adanya. Berapa banyak dari kita yang menunggu sesuatu yang lebih baik datang? Kita bermimpi tentang masa depan dan kapan segalanya akan lebih baik.
Kapan kita akan memiliki kesehatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, dan sebagainya? Kita percaya saat yang paling penting masih dalam perjalanannya, padahal sekaranglah satu-satunya momen penting. Sekaranglah saatnya menikmati hidup. Hidup di masa kini berarti kita berhenti menerima segala sesuatu begitu saja, seolah-olah itu adalah hal biasa yang akan kita dapatkan selama-lamanya. Bayangkan bangun setiap hari dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan jika hari ini adalah hari terakhir saya? Pikirkan bagaimana kita akan memperlakukan keluarga, teman-teman, dan bahkan orang-orang yang kita tidak kenal. Pikirkanlah sebuah daftar tentang semua hal yang akan kita lakukan, orang-orang yang akan kita hubungi, dan momen-momen yang ingin kita nikmati. Pikirkan betapa produktif dan semangatnya kita untuk menjalani setiap saat secara maksimal. Kita akan mulai fokus pada semua hal yang berarti dalam hidup dan berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal negatif yang menyeret kita ke bawah. Saat sedang mendengarkan orang lain, kita seringkali terlalu sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, sehingga kita tidak sepenuhnya hadir dan fokus pada apa yang dia katakan. Sebaliknya, dengan benar-benar hadir dan fokus pada orang di depan kita, maka mereka akan tahu dan menghargai bahwa kita benar-benar mendengarkan mereka. Pada akhirnya mereka akan bertindak sama, mendengarkan dengan lebih penuh perhatian ketika kita berbicara. Ini membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Kalau kita terus-menerus mengkhawatirkan masa depan, maka itulah yang akan menjadi masa depan kita, yaitu terus-menerus mengkhawatirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Ini seperti membentengi diri sendiri dengan begitu banyak antisipasi, sehingga peluang untuk menikmati saat ini tidak bisa kita dapatkan. Kalau berada di masa kini, kita akan menyadari bahwa setiap waktu yang kita habiskan untuk khawatir hanya membuat momen-momen baik dan indah lewat begitu saja. Lagi pula khawatir itu hanya memperburuk keadaan. Seberapa besar pun kekhawatiran, hal itu tidak akan mengubah keadaan. Satu hal yang harus diingat, kalau kita bisa mengubah situasi maka lakukanlah. Jika tidak, maka ikhlaskanlah. Pernahkah memperhatikan betapa produktifnya diri ketika kita mengabaikan gangguan dan dengan sepenuhnya terlibat dan fokus pada apa yang kita kerjakan? Ide, pekerjaan, semuanya menjadi jauh lebih mudah. Kita merasa memiliki kendali akan hari-hari kita, membiarkan diri sepenuhnya hadir dan terlibat dalam apa yang dilakukan sama. Kesalahan besar yang dilakukan banyak orang adalah mencemaskan situasi yang tidak menguntungkan tanpa melakukan apa-apa. Dengan hidup pada saat ini, kita bisa mengenali bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menyesali situasi yang terjadi di masa lalu atau mengkhawatirkan ketidakpastian masa depan, semakin sedikit waktu yang kita berikan bagi diri sendiri untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Bagaimana kita bisa berharap keadaan akan berubah dan membaik jika tidak melakukan apa-apa? Ingat, jangan biarkan ambiguitas dan ketidakpastian membebani keputusan dan tindakan kita saat ini. Saat membuat keputusan, kita bisa menilai situasi dengan lebih jelas, karena pikiran kita bisa sepenuhnya fokus pada masalah yang dihadapi. Ini juga berarti kita lebih cenderung tenang saat mengambil keputusan. Dengan kata lain, keputusan kita akan rasional dan matang.
Ketika berada dalam situasi yang tidak diinginkan dan tidak bisa kita ubah, maka yang bisa kita lakukan hanyalah belajar menerimanya. Juga kita bisa tetap fokus pada satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita meresponnya. Masa sekarang adalah satu-satunya yang kita miliki, jadi sebaiknya kita mencoba selaras dengannya, bukan melawannya. Berusahalah secara aktif untuk melakukan semua yang kita bisa untuk membuat situasi menjadi senyaman mungkin. Hidup di masa sekarang akan membuat kita lebih bahagia. Dengan hadir di masa kini, kita bisa menikmati apapun yang kita lakukan karena kita bisa lebih menyadarinya. Juga membuat kita lebih menghargai dan lebih bahagia secara keseluruhan. Bahkan melakukan hal penting, sederhana, dan biasa sekalipun. Misalnya pekerjaan rumah bisa menjadi terapi ketika kita mampu sepenuhnya menggunakan panca indera. Kita bisa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Matahari terbit dan terbenam yang indah, tempat tidur dengan spray bersih, teh panas dan sepotong roti sisir adalah hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia jika kita hadir di masa kini. Sayangnya begitu banyak dari kita terus-menerus merencanakan hidup kita ke depan, selalu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ini terkadang penting, tetapi lebih penting untuk menyadari bahwa kita hanya hidup pada saat ini. Dan jika kita menjalani hidup dengan terus-menerus mencemaskan masa depan, maka kita akan kehilangan semua momen yang terjadi saat ini. Belajarlah membawa diri kembali ke masa sekarang. Setiap kali menyadari bahwa kita sedang mencemaskan masa depan atau menyesali masa lalu, ingatlah diri sendiri bahwa semua itu akan menghilangkan kebahagiaan dan keindahan menikmati hidup di masa sekarang.